tidak main-main, risikonya sangat besar ya. Ya. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi mengatakan ciri utama dosa besar adalah ya. Jadi itu apa ya jamaah Allah ya. Kalau membaca hadis, membaca ayat tentang perbuatan dosa, lalu kemudian diiringi dengan ancaman ya, misalkan dia laknat, diazab, dimasukkan ke neraka ya, ditolak amalnya, itu semua ancaman. Imam Az-Zahabi mengatakan ciri dosa besar itu adalah yang diiringi dengan ancaman. Yang diiringi dengan ancaman. Jika ada dosa-dosa diterangkan di Al-Quran ataupun di hadis, lalu kemudian ada ancaman di dalamnya, maka itu menunjukkan bahwa itu dosa besar, Pak. Ya, dosa besar. Syirik kecil, Pak, syirik kecil. Setiap perbuatan syirik kecil ada ancamannya. Ada ancaman-ancamannya dari Allah dan Rasulullah. Maka syirik kecil pun bagian dari dosa besar, Pak, ya, bagian dari dosa besar. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, surah Al-Baqarah 22. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, yang dimaksud dengan maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud surah Al-Baqarah ayat 22 ini, jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, itu maksudnya adalah syirik kecil ya. Maksudnya adalah syirik kecil. Baik, di sini disebutkan di antara bentuk syirik kecil itu adalah yang pertama bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Bersumpah dengan selain Allah. Jamaah rahmatullah ya. Allah di dalam Al-Quran kalau bersumpah pasti menggunakan makhluk. Ya. Allah itu kalau bersumpah pasti menggunakan makhluk ya. La uqsimu bihadzal balad ya. Wal fajri walayalin ash wasyaqi wal qamari wasyamsi, dengan waktu wadduha wan nahari wal laili ya. Jadi Allah kalau bersumpah dengan makhluk, Pak. Tetapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah, Pak ya. Dan ini mungkin saja, Pak, yang kita lihat ada orang-orang yang bersumpah bukan dengan atas nama Allah ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Ya, ini riwayat ya, ini disebutkan di sini bahwa riwayat ragu apakah orang yang bersumpah dengan selain Allah itu apakah kufur atau syirik ya. Ini periwayat ragu ya. Maka dikatakan man halafa bi ghairihi faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah syirik. La'an man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau lebih baik dia jangan pakai sumpah ya. La tahlifu bi abaikum, kata Rasulullah, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan guru kalian. Jamaah rahmatullah ya, yang sering saya dengar Pak, orang sumpah dengan nama selain Allah itu sering bersumpah dengan nama Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah ya. Ada yang pernah dengar begitu nggak, Pak? Ya. Ya. Saya sering sekali pada demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Ini, Pak, berarti dia bersumpah dengan Allah dan bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk. Maka orang kayak gini, kata Nabi, dia sudah terjebak kepada perbuatan syirik ya, walaupun syiriknya syirik kecil, Pak. Syiriknya syirik kecil ya. Atau misalkan ada orang yang ya bersumpah dengan kalimat sungguh-sungguh demi mempertahankan kehormatanku ya, aku akan tetap berjuang, nah gitu ya. Atau misalkan demi membela sukuku ya, itu kata-kata demi di situ maksudnya sumpah. Maka siapapun yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, Pak ya. Ibnu Mas'ud berkata begini, kata Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh bersumpah dengan nama Allah dalam kedustaan, kata Ibnu Mas'ud, bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan lebih aku sukai daripada orang bersumpah dengan nama selain Allah dalam kebenaran. Contoh misalkan, Pak ya, ada orang bersumpah dengan nama Allah dalam kedustaan. Kamu mencuri, betul dia mencuri, Pak, tapi dia bohong, demi Allah saya nggak mencuri. Yang satu lagi mengatakan kamu mencuri demi nenek moyangku,
tidak mencuri. Yang satu pasti akan mengatakan demi Allah aku tidak mencuri, dia bohong, padahal dia mencuri, tapi bersumpah dengan nama Allah. Si B bersumpah mengatakan demi kehormatanku, demi nenek moyangku, ya, demi sukuku, nggak mungkin aku mencuri, ya. Dia benar Pak, dia tidak mencuri, tapi dia sumpahnya menggunakan nama selain Allah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, lebih aku sukai bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, ya. Artinya apa Pak, ya? Artinya kalau yang tadi dia kena dosa berbohong, ya, berbohong juga dosa besar Pak. Kalau yang kedua bersumpah dengan nama Allah walaupun dia jujur Pak, dia sudah berbuat syirik, ya, dia sudah berbuat syirik Pak, ya, nggak boleh, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 224, ya, ini Allah pernah menegur Abu Bakar Siddiq Pak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 224, ya, Allah pernah menegur Abu Bakar Siddiq, ya. Allah mengatakan wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, penghalang untuk bertakwa kepada Allah dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Ayat ini adalah teguran kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bersumpah menggunakan nama Allah, yang Abu Bakar dia bersumpah tidak ingin memberi makan lagi kepada anak angkatnya. Jadi Abu Bakar punya anak angkat, ya. Abu Bakar punya anak angkat namanya Mistaq bin Usasah. Mistaq bin Usasah ini adalah anak angkat Abu Bakar yang ikut di dalam memfitnah Aisyah berselingkuh. Ya, Pak, ya. Jadi Abu Bakar punya anak angkat namanya Mistaq bin Usasah. Nah kan pernah Aisyah itu kan Pak pernah tertinggal pasukan dan Rasulullah SAW, Pak, ya. Kemudian Rasulullah nyampe Madinah, ternyata Rasul kehilangan istrinya Aisyah, ya. Karena istrinya tersebarlah, ya, isu-isu kira-kira di mana. Rasulullah orang-orang lagi rame-ramenya berita Rasulullah kehilangan Aisyah. Karena Aisyah kan tenang-tenang aja, Pak, ya. Aisyah pulang bersama sahabat, ya. Aisyah naik kuda, sahabat menunggu kuda, ya. Jadi pulang dan Aisyah nggak khawatir Pak, ya, karena memang beliau ketinggalan betul kan, ya. Ternyata begitu lagi rame di Madinah Rasulullah kehilangan Aisyah, ya, ternyata Aisyah pulang dengan laki-laki lain, maka tersebarlah fitnah, Pak, ya. Bahkan akhirnya sampai Allah yang langsung mengklarifikasi, ya. Apa kata Rasulullah, Pak? Kata Rasulullah, Aisyah, aku tidak membenarkan isu yang berkembang, tetapi juga aku tidak menyelisih isu yang berkembang. Kata Rasulullah, Pak. Kata Rasulullah, aku tidak membenarkan isu bahwa engkau berselingkuh, tidak aku benarkan. Tetapi aku juga tidak mengingkari engkau berselingkuh, karena faktanya memang engkau pulang bersama laki-laki lain, ya. Maka Rasulullah, kata Rasulullah, aku hanya tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Pak, ternyata Subhanallah, Pak, ternyata walaupun Allah sudah klarifikasi bahwa Aisyah bersih dari tuduhan itu, Pak, sampai hari ini, Pak, tuduhan kepada Aisyah masih ada. Orang Syiah, ya, orang Syiah, Pak. Jadi bahayanya memfitnah, Pak. Ya, ini bahayanya memfitnah. Makanya Pak, kalau kita menuduh orang berzina, itu tuduhannya baru akan diterima jika salah satu di antara dua. Satu, dia mengaku sendiri bahwa dia berzina dan disumpah oleh hakim, ya, disumpah oleh hakim sebagaimana wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, baik kepada Rasulullah SAW, dia mengaku berzina minta dirajam. Kata Nabi pulang. Nabi nggak percaya, Pak, ya, karena dia ngaku sendiri. Khawatirnya, Pak, orang ini sebetulnya ingin bunuh diri gitu loh. Cuma bunuh dirinya biar dibenarkan secara ngakuannya berzina, dia. Maka Nabi pulang. Ternyata setelah sekian bulan kemudian dia balik lagi, dia hamil. Ya, Rasulullah, engkau sekarang mesti percaya kalau aku berzina. Aku tidak punya suami, aku hamil. Ya, kata Nabi, maka dia minta dirajam. Kata Nabi, pulanglah sampai engkau melahirkan. Begitu dia melahirkan, datang lagi kepada Nabi, rajamlah aku. Ya, rajamlah aku, Nabi. Kan aku melahirkan, aku takut. Dia bilang, keburu mati sebelum engkau tegakkan hukum kepadaku. Kata Nabi, pulang susui dan asuh anakmu sampai umur 3 tahun. Ya. Setelah 3 tahun, Pak, dia balik lagi, ya, anaknya diserahkan kepada Nabi. Nabi, ini anakku sudah 3 tahun, tolong tegakkan hukum Allah kepadaku. Masya Allah, jemaah Allah, Nabi mengatakan, ya, siapa yang ingin mengasuh anak ini? Siapa yang ingin mengasuh anak ini? Yang mengasuh anak ini bersamaku di surga.
Ya, zaman kuliah jadi tidak ada aib ya Pak bagi anak apa bagi anak hasil zina ya, tidak ada aib ya. Ya, tidak ada aib bagi anak hasil zina. Maka Rasul mengatakan bahwa di antara dosa besar juga adalah menghina nasab ya, menghina nasab ya. Dasar anak apa namanya, anak haram gitu ya, dasar anak haram, dasar anak hasil zina Pak ya. Ini salah satu dosa besar adalah menghina nasab ya. Menghina nasab tidak boleh Pak ya. Karena anak ini tidak menginginkan dan hasil berzina. Yang menarik Pak, apa kata Khalid bin Walid ya? Apa kata Khalid bin Walid Pak ya? Khalid bin Walid Pak sambil melempar batu Pak, kata Khalid, dasar penzina ya. Jadi Khalid bin Walid itu Pak semacam merendahkan wanita ini akan menegakkan hukum kalau dengan rajam ya, sampai dilempar sampai mencat darahnya Pak ya. Dasar penzina, matinya pun terhina. Apa kata Rasulullah SAW Pak? Hai Khalid, taubatnya orang ini itu kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah itu bisa diterima. Jadi yang Allah sekalipun dia banyak berbuat dosa Pak, kalau dia tobat kepada Allah Pak, itu diterima. Bahkan kata Rasulullah, tobatnya orang yang ahli maksiat itu tobatnya bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Bisa dong. Baik Pak, kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 274. Sekali lagi ayat ini Pak teguran kepada Abu Bakar ya. Jadi Mistah bin Usasa itu ya anak angkat Abu Bakar, tapi dia ikut menyebarkan isu bahwa Aisyah berselingkuh Pak ya. Isu Aisyah berselingkuh ya. Makanya hati-hati Pak menuduh orang berselingkuh berzina ya. Ya sebenarnya tadi Pak ya, orang boleh dihukum zina itu kalau dia mengaku sendiri ya, mengaku sendiri atau harus ada 4 orang saksi melihat berbarengan. Jadi Pak, kalau ada kita menuduh orang berzina, itu baru terima kesaksiannya jika yang menyaksikannya adalah 4 orang laki-laki dalam waktu yang berbarengan. Ya. Kalau 4 orang laki-laki dalam waktu yang berbeda, Pak, saya melihat jam segini, itu ditolak kesaksiannya. Jadi zina itu Pak, itu persaksiannya harus 4 orang laki-laki, perempuan tidak diterima kesaksian perempuan, dan 4-4-nya harus melihat dalam waktu yang berbarengan. Dan yang menarik Pak, yang menarik adalah ketika wanita tadi datang kepada Nabi mengaku berzina Pak, ya, sampai Nabi razam akhirnya sampai dia meninggal dunia Pak. 4 kali dia datang kepada Rasulullah Pak minta dihukum rajam. 4-4-nya sekalipun Nabi tidak bertanya dengan siapa dia berzina. Tidak bertanya Pak. Oh di kita kira-kira gimana Pak? Kalau ada perempuan hamil nikah, kita bisa siapa laki-laki yang menghamilimu, betul nggak Pak? Karena kita kan gitu ya, dia besar siapa? Nabi tidak bertanya. Kenapa? Nabi tidak bertanya? Karena kalau Nabi bertanya kepada wanita ini dan Nabi dan si wanita ini menyebut nama laki-laki, aku dizinahi sama si fulan, Maka ketika si fulan dipanggil oleh Nabi, Pak, kemudian si fulan ditanya apakah betul kamu menzini dia tidak ngaku Pak. Maka si wanita ini kena hukuman 2 kali. Hukuman menuduh orang berzina yaitu 80 kali dicambuk dan hukuman dia berzina. Makanya Nabi tidak bertanya Pak dengan siapa dia berzina, karena kalau ditanya dengan siapa berzina, begitu dia menyebut nama laki-laki, begitu laki-laki dikonfirmasi dia akan ngaku Pak, maka 2 kali hukumannya. Kalau gitu enak laki-laki ada boleh. Ya enak kasih perempuannya Pak ya, perempuan dia meninggal sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosa yang menjalani hukum Allah, sementara dia yang laki-laki ini ya dia kena dosa berbohong, dia kena dosa berzina Pak ya. Jadi berzina ya, mohon maaf Pak, kadang-kadang di kita ini ya, kalau perempuan hamil nikah ya entah orang tuanya entah saudaranya nanya siapa yang menghamilimu ya, didesak Pak ya, sebut ya repot yang hamil didesak itu kan repot Pak ya. Ya satu saja kalau seumpama satu laki-laki kemudian laki-laki dikonfirmasi tidak ngaku Pak, repot hukumannya bagi perempuan tadi ya, dia kena dosa berzina, dia kena dosa menuduh ya. Kalau di kita kan bisa dinikahkan Pak ya. Ya dan mayoritas ulama mengatakan Pak, wanita hamil yaitu tidak sah pernikahannya ya. Wanita hamil pernikahannya tidak sah Pak ya. Kalau di kita kan hamil ya supaya mengangkat semua kemudian dinikahkan Pak. Itu Pak tidak sah ya. Dan saya alhamdulillah Pak ya, beberapa kali selama jadi ustaz Pak, mungkin sudah ada 10 kali Pak ya, itu menikahkan ulang suami istri yang dulu nikahnya dalam keadaan hamil istrinya, NBA ya, keadaan hamil. Bahkan ada yang sudah 8 bulan ya baru nikah ya, bahkan baru beberapa bulan setelah nikah ya. Bahkan yang dari pas saya pernah menikahkan ulang Pak, orang tua dengan anak
nenek kakek-kakek Pak ya. Dia bilang, Ustaz, saya dulu nikah dengan suami dalam keadaan hamil 4 bulan. Nikah lagi Bu ya. Ya siap Ustaz. Anak saya yang pertama tuh saat masih zina, dia pun juga begitu, nikahnya MBA juga. Ya. Saya bilang, udah nikahkan lagi dua-duanya. Ya. Jadi Pak, saya nikahkan ulangnya. Kan secara agama kan sudah sah, kan sudah punya, secara negara sudah sah, sudah punya kartu buku nikah. Tapi kan secara agama nggak sah. Ya. Saya pernah juga nikahkan ulang Pak yang sudah punya anak 4. Ya, Ustaz, saya bilang saya dulu hamil dan nikah, tidak tahu kalau ternyata pernikahan saya secara agama tidak sah. Nikah lagi. Yang mereka suami istri datang ke rumah saya, kemudian dinikahkan ulang sama saya. Ya. Nah, jadi kalau nikah secara agama kan tidak harus KUA Pak. Ya. Nah, saya nikahkan ulang Pak. Daripada dia berzina terus. Makanya Pak ada kalimat gini Pak, ada kalimat zina terus menerus. Bapak ibunya berzina, hamil, kemudian lahir anaknya, dan anaknya kemudian anaknya perempuan dan zina, kemudian bapaknya yang menjadi bapak biologis yang menjadi wali ketika nikah, kan tidak sah juga nikahnya. Ya, terus Pak, akan terus menerus Pak ya. Makanya kalau mohon maaf Bapak ya, kalau Bapak pernah mendengar saudara kita, tetangga kita ya, kalau dulu dia nikahnya dalam keadaan hamil wanitanya, maka diingatkan untuk nikah ulang. Tanya sudah nikah ulang belum? Ya, kalau belum harus nikah ulang Pak, karena selamanya berzina ya. Karena wanita hamil ya itu dalam masa iddah, tidak boleh untuk dinikah. Saya kurang lebih udah pernah 10 kali lah Pak seumur jadi Ustaz menikahkan ulang Pak ya. Ya, menikahkan ulangnya. Tapi gak usah pesta Pak ya, malu Pak. Ini cuma kan secara negara udah sah mereka ya, tapi secara agama mereka belum sah ya, belum sah. Ya, sekali lagi saya pernah menikahkan yang sudah nenek kakek-kakek Pak ya, sudah punya banyak cucu, tapi dia baru tahu ternyata pernikahannya tidak sah. Saya nikahkan ulang. Ya. Ya. Kalau nggak salah itu dengan usaha sukron ya, saya ajak usaha sukron jadi saksi lagi usaha sukron itu ya. Ini kira-kira apa ya? Nah kemudian Abu Bakar, tadi Pak Abu Bakar Pak, begitu Allah klarifikasi bahwa Aisyah suci dari tuduhan yang berkembang Aisyah berselingkuh ya, maka Abu Bakar mencari siapa provokator, siapa yang menyebar isunya. Ternyata salah satu yang menyebarkan isunya adalah anak angkatnya sendiri, namanya Mistah bin Usasa. Ya, Abu Bakar sebagai manusia biasa Pak, walaupun dia sahabat Nabi Pak, dia marah. Nah marahnya Abu Bakar Pak sampai bersumpah dengan nama Allah. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan ngasih makan Mistah lagi. Nah, ada angkatnya Pak ya. Jadi bukan ada yang patah angkat Pak ya, kan lebih tua ya. Jadi Abu Bakar marah Pak ya kepada Mistah ini, marah ya. Bahasa kita Pak, air susu dibalas, air dibalas kira-kira begitu Pak ya. Sudah dikasih makan, diangkat anak, ternyata kok malah memfitnah saudara angkat gitu ya. Ikut menyebarkan fitnah saudara angkat. Maka bukan marah, demi Allah kata Abu Bakar, menggunakan malu, mulai hari ini aku tidak akan pernah memberi makan lagi Mistah. Maka turun ayat ini. Apa kata Abu Bakar? Jangan pernah engkau membawa namaku untuk berbuat keburukan. Ya. Jadi Pak, haram kita tidak boleh bersumpah menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik Pak. Tidak baik Pak ya. Demi Allah ya, aku nggak bakalan merujuk ke dia lagi. Aku nggak bakalan memaafkan dia. Pakai nama Allah nggak boleh. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 224. Ya. Nah, 224. Ini ayat ini teguran ya. Jadi nggak boleh kita Pak bersumpah menggunakan nama Allah untuk keburukan. Tetapi Pak, sekali lagi Ibnu Mas'ud mengatakan bersumpah dengan nama Allah untuk keburukan lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah untuk kebaikan. Artinya Pak, ini di sini menyebutkan bahwa bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun untuk kebaikan Pak, itu jauh lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan nama Allah untuk keburukan. Kenapa demikian Pak? Kenapa kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Kenapa kita nggak boleh bersumpah dengan nama Allah untuk keburukan? Bersumpah itu intinya adalah kita mengagungkan Allah. Jadi ketika kita mengatakan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, itu artinya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika Allah bersumpah dengan nama misalkan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya. Ketika Allah bersumpah dengan nama makhluk, dengan nama matahari, berarti Allah sedang ingin menjelaskan kita begitu besarnya fungsi matahari.
Jadi semua makhluk yang Allah gunakan pakai sumpah itu berarti adalah makhluk yang sangat istimewa bagi manusia, makhluk yang sangat besar manfaatnya buat manusia. Makanya ketika manusia bersumpah dengan nama Allah, intinya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mudah kita bersumpah dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Jadi Allah jangan dipermainkan ya. Makanya kenapa kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, berarti kita sedang mengagungkan makhluk seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, sebagai penutup ini ada hadis yang menarik Pak ya. Nabi mengatakan hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya nomor 2102 dari Ibnu Umar, man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda billahi falaysa minallah. Nabi mengatakan barang siapa bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah ia jujur ya. Jadi kalau bersumpah pakai nama Allah, hendaklah untuk kebaikan saja ya, untuk kebaikan atau jujur. Barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, ini yang menarik nih Pak. Siapa seseorang yang bersumpah kepada kita, ada orang bersumpah di depan kita Pak, dengan menggunakan nama Allah, maka hendaknya kita menerimanya, hendaknya kita percaya. Mau dia jujur, mau dia bohong, kalau sudah menggunakan nama Allah dalam sumpahnya, kata Nabi, kita percaya. Demi Allah saya jujur dan percaya ya. Jangan lagi diinterogasi terus Pak. Jangan lagi interogasi terus, terima saja Pak. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak menerimanya, tidak percaya dengan sumpah seseorang dengan nama Allah, maka dia bukan pendekatan diri kepadaku. Allah benci Pak kepada orang yang tidak percaya kepada seorang yang bersumpah dengan nama Allah. Udahlah, aku semua nama Allah, nggak percaya dengan sumpah itu, Allah benci kepada orang kayak gitu. Jadi intinya kata Allah, kata Nabi, kalau ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Pak, maka tugas kita cukup menerimanya, membenarkannya. Adapun dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah benci kepada orang yang tidak percaya seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira jemaah Allah pada kesempatan ini contoh syirik kecil yang pertama dalam kitab yang sedang kita bahas adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Sekali lagi saya sering mendengar orang bersumpah menggabungkan nama Allah dengan nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini haram. Ini termasuk bagian dari syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.